Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heril Jannataini dengan NIM 20220111019 dari Prodi Sistem Komputer Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata Bulukumba. Di sini saya akan mensimulasikan proses routing untuk menghubungkan tiga network yang berbeda agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Yang pertama yaitu untuk network pertama dari kelompok 1, kita akan membangun sebuah network di mana terdiri dari 6 PC dan 1 switch. Kita masukkan PC-nya terlebih dahulu. PC pertama, PC kedua, PC ketiga, PC keempat, PC kelima, dan PC keenam. Kita atur terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan switch pada network pertama. Selanjutnya kita membangun pada network kedua, yaitu sama seperti pada network pertama, yaitu terdiri dari 6 PC dan 1 buah switch. PC pertama, PC kedua, PC ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Selanjutnya kita tambahkan switch-nya untuk network kedua, yaitu dari kelompok 2. Yang ketiga yaitu kita akan membangun pada network ketiga dari kelompok 3. Setelah semua PC pertama, PC kedua, PC ketiga, PC keempat, PC kelima, dan PC keenam. Lalu kita tambahkan switch-nya juga untuk network ketiga. Langkah selanjutnya yaitu kita menghubungkan masing-masing PC ke networknya masing-masing. Kita menghubungkannya dengan menggunakan kabel fast Ethernet. Sambungkan ke switch menggunakan kabel fast Ethernet. Selanjutnya, untuk PC kedua pada network pertama. Kita lakukan langkah seperti sebelumnya untuk menghubungkan setiap PC ke switch yang pertama. Selanjutnya, kita masuk ke network kedua, yaitu sama seperti network pertama, kita menghubungkan setiap PC-nya ke switch-nya.
yaitu sama seperti network pertama, kita juga menggunakan kabel fast Ethernet. Kita hubungkan di kedua, sisi ketiga, sisi keempat, sisi kelima, dan sisi keenam. Selanjutnya kita lakukan langkah yang sama pada network ketiga, yaitu dari kelompok 3. Kita hubungkan juga menggunakan kabel Ethernet, fast Ethernet. Sisi keempat, selanjutnya sisi kelima, dan yang terakhir sisi keenam. Jadi inilah gambaran ketika semua PC telah terhubung atau tersambung ke switch-nya masing-masing. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita tambahkan router. Di sini ada berbagai jenis router, tapi untuk praktikum kali ini, di sini saya menggunakan router PTM. Kita tambahkan routernya di sini. Setelah router telah ditambahkan, terlebih dahulu kita atur routernya, kita atur pengaturan routernya terlebih dahulu. Di sini untuk port dari router yang telah saya pilih yaitu masih kosong. Jadi di sini saya akan memasang di port router yaitu tipe fast Ethernet. Sebelum kita memasangnya, kita off-kan terlebih dahulu dari router tersebut, dari router ini. Lalu tambahkan di masing-masing portnya. Port pertama, port kedua, port ketiga. Jadi setelah kita tambahkan ketiga port dari router tersebut, maka kita on-kan kembali dari router tersebut. Setelah kita atur dari router, maka selanjutnya kita akan menghubungkan ketiga network dari kelompok masing-masing ke router yang telah disetting tadi. Kita hubungkan menggunakan kabel fast Ethernet. Di sini untuk network pertama dari kelompok 1 yaitu menggunakan kita pilih fast Ethernet 0/0. Untuk network kedua dari kelompok 2 yaitu di sini kita memilih fast Ethernet 1/0. Dan untuk network ketiga kita hubungkan ke router. Di sini kita memilih fast Ethernet 2/0. Jadi setelah ketiga
switch dari network yang berbeda terhubung ke router tersebut, maka kita akan mengatur routernya terlebih dahulu untuk masing-masing network yang tersambung ke router tersebut. Di sini kita memilih config, lalu klik fast Ethernet 0/0 untuk network pertama. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.10.254. Di sini kita mengetik IP address-nya 192.168.10.254, yaitu sesuai dengan dari network masing-masing dan dari kelompok masing-masing yang telah ditentukan. Jadi untuk network pertama yaitu titik 10, dan di sini saya menggunakan 254. Dan jangan lupa on-kan fast Ethernet 0/0-nya. Selanjutnya, untuk network kedua juga kita atur di router yang sama. Config, pilih fast Ethernet 1/0, IP address-nya yaitu 192.168.20.254. Untuk network kedua dari kelompok 2 yaitu dari IP address-nya 192.168.20.254 yang kita gunakan. Jangan lupa on-kan kembali. Jangan lupa on-kan juga fast Ethernet untuk di 1/0. Selanjutnya, untuk network ketiga dari kelompok ketiga, kita juga atur di router yang sama. Klik fast Ethernet 2/0. Kita ketik IP address-nya, yaitu untuk kelompok 3 kita menggunakan IP address 192.168.30.254. Jangan lupa on-kan juga fast Ethernet dari network kelompok 3. Selanjutnya, setelah kita atur dari gateway dari masing-masing ketiga network ini, kita akan mengatur RIP dari router ini. Kita akan mengatur routing dari router ini, yaitu dari jenis routing ini terdapat beberapa metode yang kita gunakan. Tapi di praktikum kali ini saya menggunakan metode RIP. Di sini untuk networknya kita ketik 192.168.10.0. Ini untuk 192.168.10.0, yaitu untuk network pertama dari kelompok 1. Selanjutnya yang kedua yaitu kita atur RIP dari network kedua dari kelompok 2, yaitu 192.168.20.0. Ini untuk network kedua dari kelompok 2. Selanjutnya kita atur RIP dari network ketiga yaitu dari kelompok 3. 192.168.30.0.
Oke, semuanya kita telah tambahkan stripnya. Langkah selanjutnya yaitu kita mengkonfigurasi dari IP address dari masing-masing PC per networknya. Yang pertama yaitu di sini saya akan mengkonfigurasi IP address dari dari network pertama yaitu kelompok 1. Di sini kita klik PC-nya, pilih desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya untuk PC pertama yaitu 192.168.10.2 subnet mask. Di sini default gateway-nya kita isi seperti yang telah kita lakukan tadi, telah kita atur tadi di routernya, kita menggunakan default gateway 192.168.10.254 untuk di network yang pertama kita menggunakan titik 254. Yang kedua juga sama seperti PC pertama, kita atur IP configuration-nya 192.168.10.4. Subnet mask-nya juga sama seperti pada PC yang pertama tadi. 192.168.10.25. Selanjutnya PC ketiga. IP address-nya itu 192.168.10.7. Default gateway-nya juga sama, 192.168.10.254. Selanjutnya PC keempat 192.168.10.9. Default gateway-nya juga sama seperti PC-PC sebelumnya, yaitu 192.168.10.254. Untuk IP address dari masing-masing PC ini telah ditentukan sesuai dengan NIM masing-masing. Selanjutnya PC kelima yaitu IP configuration 192.168.10.16. Default gateway-nya juga 192.168.10.254. Dan PC ke-6 192.168.10.19. Default gateway-nya yaitu 192.168.10.25. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita beralih ke network kedua dari kelompok 2. Kita juga akan men-setting IP address dari ke-6 masing-masing PC tersebut. Jadi PC yang pertama, klik desktop, pilih IP configuration, IP address-nya yaitu 192.168.20.1. Jadi IP address-nya yaitu untuk network kedua divisi pertama yaitu 192.168.20.1. Untuk default gateway-nya yaitu kita masukkan 192
168.20.254. Ini kita menulis 192.168.20.254 di default gateway-nya sesuai dengan yang kita setting tadi di router untuk di network yang kedua. Selanjutnya PC kedua, kita isi IP address-nya seperti pada PC pertama di network 92.168.20.8. Default gateway-nya juga sama pada PC pertama di network kedua, yaitu 192.168.20.255. Selanjutnya PC ketiga 192.168.20.13. Default gateway-nya 192.168.20.254. Selanjutnya PC keempat 192.168.20.17. Default gateway-nya juga sama 192.168.20.254. Selanjutnya PC kelima 192.168.20.18. Default gateway-nya 192.168.20.254. Selanjutnya PC ke-6 192.168.20.20. 192.168.20.254. Selanjutnya kita ke network yang ketiga dari kelompok 3. Kita atur IP-nya juga seperti pada network pertama dan network kedua tadi. Yang pertama, PC pertama, tapi desktop, IP configuration, IP address-nya yaitu 192.168.30 untuk network ketiga dari kelompok 3. Default gateway-nya dari network ketiga yaitu 192.168.30.254. Di sini untuk masing-masing network yaitu kita menggunakan 254. Selanjutnya PC kedua 192.168.30.5. Default gateway-nya sama 192.168.30.254. Selanjutnya ke PC ketiga. Kita masukkan IP address-nya 192.168.30.11. Default gateway-nya yaitu 192.168.30.254. PC keempat, kita lakukan langkah-langkah yang sama. IP address-nya itu 192.168.30.12. Default gateway-nya 192.168.30.254.
Selanjutnya PC yang kelima, desktop IP configuration 192.168.30.14. 192 untuk default gateway-nya yaitu 192.168.30.254. Dan yang terakhir PC ke-6 untuk network ketiga yaitu 192.168.30.15. Default gateway-nya 192.168.30.254. Jadi setelah kita menghubungkan ketiga network yang berbeda ini ke masing-masing PC-nya, kita akan melakukan testing dari masing-masing PC ke switch-nya sendiri ataupun ke switch yang lain untuk dapat berkomunikasi satu sama lain. Kita coba yang pertama untuk network pertama dari kelompok 1. Kita tes. Klik ke PC-nya, desktop, command prompt. Kita klik ping 192.168.10.4. Dapat kita lihat untuk PC pertama dari network pertama, saya ping ke PC yang kedua, yaitu bisa. Selanjutnya, untuk PC kedua, untuk PC pertama ke PC yang ketiga. Di sini juga tertulis replay, berarti untuk dari PC pertama ke PC ketiga juga bisa. Kita coba untuk PC keempat. Ini untuk PC keempat juga bisa. Selanjutnya PC kelima. Nah. Di sini juga bisa. Dan untuk PC ke-6 kita coba juga ping 192.168.10.19. Untuk PC ke-6 juga bisa. Selanjutnya kita coba ke PC kedua. Kita ping PC ketiga, yaitu 192.168.10.7. Jadi untuk PC kedua ke PC ketiga yaitu bisa karena telah muncul tulisan replay. Jadi selanjutnya kita testing juga untuk network kedua dari kelompok 2. Apakah dapat berkomunikasi juga satu sama lain di switch yang sama.
kita tes ping, ketik command prompt, kita ping dari PC1, kita ping PC kedua dari network kedua, yaitu 198.20.8. Jadi untuk PC kedua bisa, selanjutnya kita ke PC ketiga, 198.168.20.13. Untuk PC ketiga juga bisa, kita ke PC keempat, yaitu ping 192.168.20.17. Untuk PC keempat juga bisa. Selanjutnya PC kelima, kita pin 192.168.20.18. Selanjutnya PC keenam kita coba juga pin 192.168.20.20. Di sini juga bisa. Jadi network yang kedua dari kelompok 2 juga yaitu bisa berkomunikasi satu sama lain di network yang sama atau switch yang sama. Selanjutnya kita juga coba ke network yang ketiga dari kelompok 3. Apakah dapat berkomunikasi satu sama lain di network yang sama? Jadi kita klik di pertama, klik command prompt, ketik ping 192.168.30 untuk kelompok 3 dari network ketiga, titik 3. Di sini muncul tulisan replay, berarti isi dari kelompok dari network kelompok 3 yaitu bisa. Selanjutnya kita ping untuk PC kedua 192.168.30. Di sini untuk PC kedua juga bisa. Selanjutnya kita coba untuk PC ketiga. Titik 11. Untuk PC ketiganya juga bisa. Selanjutnya kita pindah ke PC keempat. Kita ketik ping 192.168.30.12. Untuk PC keempatnya juga bisa. Selanjutnya PC kelima kita coba 192.168.30.14. Untuk PC kelima juga bisa, dan yang terakhir kita coba ke PC keenam dari network ketiga, kelompok 3. Kita ketik ping 192.168.30.15. Kita ulang. Ping 192.168.30.15. Jadi untuk PC keenam juga bisa.
Untuk tes koneksi dari dari setiap network ke network yang sama, yaitu bisa. Selanjutnya kita melakukan tes koneksi untuk sesama network, untuk ke network yang berbeda, yaitu dari network 1 ke network 2 atau network 3, begitupun juga sebaliknya. Jadi di sini saya akan tes koneksi apakah network dari kelompok 1 dan network dari kelompok 2 ini bisa berkomunikasi satu sama lain. Jadi di sini saya tes untuk pertama dari network kelompok 1. Klik isinya, lalu pilih command prompt. Di sini saya akan teks koneksi dari network yang berbeda, yaitu network kedua dari kelompok 2. Ini saya akan menulis ping 192.168.20 untuk network kedua dari kelompok 2.1. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa dari network yang pertama dari kelompok 1 untuk network pertama dari kelompok 1 dapat berkomunikasi satu sama lain dengan network kelompok 2. Kita coba lagi dari kelompok 1, yaitu kita ping untuk network dari kelompok 2. 192.168.8. Di sini juga bisa berkomunikasi antara network pertama dari kelompok 1 dan network kedua dari kelompok 2. Jadi selanjutnya saya akan coba tes koneksi ke network ketiga, yaitu dari kelompok 3. Di sini saya ketik ping 192.168.30 untuk kelompok 3 di network ketiga. Titik 3. Di sini dari network 1 dari kelompok 1 bisa berkomunikasi ke network yang berbeda, yaitu network 3 dari kelompok 3. Kita coba satu kali lagi kita ngeping ke network 3 dari kelompok 3. 192.168.30.5. Jadi dapat kita lihat di sini tertulis replay ketika kita sudah ngeping ke network kelompok 3. Berarti dapat kita ketahui dari network kelompok 1 ke network kelompok 2 itu dapat berkomunikasi meskipun berbeda switch atau berbeda network, tetapi tetap dapat saling berkomunikasi. Saya akan mencoba tes koneksi dari network network kedua kelompok 2 ke network pertama kelompok 1. Kita klik command prompt ping 192.10.2. Bisa. Jadi di sini muncul tulisan replay, berarti tes koneksi ke network pertama dari kelompok 1 bisa. Kita coba lagi ke PC yang berbeda
tetapi di network kelompok 1. 192.168.10.19. Jadi di sini juga muncul tulisan replay, berarti untuk ke network untuk berkomunikasi ke network pertama, yaitu juga bisa di PC kedua. Selanjutnya saya akan mencoba berkomunikasi dengan network yang ketiga dari kelompok 3. Ping 192.168.30.3. Jadi di sini muncul tulisan replay. Jadi dari network kedua kelompok 2 ke network ketiga kelompok 3 itu dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi di sini selanjutnya saya akan tes koneksi ke kelompok. Saya akan tes koneksi dari network 3 kelompok 3 ke network 1 kelompok 1 dan network 2 dari kelompok 2. Kita klik isinya, command prompt. Kita pilih yang kedua, ping. Di sini yang pertama saya akan berkomunikasi ke network yang pertama dari kelompok 1. 192.168.10.2. Jadi di sini muncul tulisan replay, berarti network ketiga dari kelompok 3 ini dapat berkomunikasi satu sama lain ke network 1 dari kelompok 1. Kita coba sekali lagi. Ping 192.168.10.19. Di sini juga bisa. Jadi dapat kita lihat bahwa network dari kelompok 3 dari network 3 dari kelompok 3 ini dapat saling berkomunikasi ke network yang berbeda, yaitu network kelompok 1 dari network 1 dari kelompok 1. Selanjutnya saya akan coba berkomunikasi dari network ketiga kelompok 3 ke network kedua kelompok 2. Kita ketik ping 192.168.20 untuk kelompok 2.1. Jadi di sini tertulis muncul tulisan replay. Berarti network kelompok 3 dari kelompok 3 dapat saling berkomunikasi ke network yang berbeda, yaitu network dari kelompok 2. Kita coba sekali lagi. Ping 192.168.20.13. Di sini juga muncul tulisan replay, berarti network dari kelompok 3 ini dapat berkomunikasi ke network kelompok 2 walaupun keduanya itu berbeda network. Baik, itulah tadi hasil simulasi dari saya mengenai proses routing. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.